Tata cara ibadah new normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftar terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi, Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi, Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore, Saudari Marsha. Semua ibadah bertempat di Gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak berusia 16 tahun ke bawah dan yang berusia 65 ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja, mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib menggunakan masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan, menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak meninggalkan ruang ibadah, tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kekasih Tuhan, sore hari ini bersama kita mau datang kembali ke hadirat Tuhan. Biar sungguh hanya pribadi Yesus yang kita rindukan. Dan saya percaya ketika Tuhan yang bertahta dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, maka ada kemuliaannya hadir. Dan ketika kemuliaannya hadir, saya percaya Tuhan sanggup mengubahkan, Tuhan sanggup untuk memulihkan keadaan kita. Sama-sama kita mau lebih lagi, kita mau datang menyembah Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ini kami ya Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa, saat kami boleh diangkat menjadi anak-Mu. Kami mendapatkan anugerah-Mu Tuhan, kami sungguh bersyukur. Dan biar Bapa pada sore hari ini kami kembali lagi Tuhan, boleh disegarkan Tuhan oleh pribadi-Mu. Hadirlah untuk kami Tuhan, mengalirlah Tuhan. Oh, bertatalah untuk hidup kami Bapa. Urapi kami semuanya Tuhan, penuhi kami Tuhan. Sebab Engkau Tuhan satu-satunya yang menjadi jawaban untuk hidup kami, yang sanggup mengubahkan keadaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap.
rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Roh-Mu mengurapi, Roh-Mu penuhi lawat kami, Kau yang kami rindukan hanya Engkau. Ya lama penuhi, penuhi, penuhi Bapa. Ina
Biar sore hari ini Tuhan, kami rendahkan hati kami di hadapan-Mu. Biar kemuliaan-Mu saja yang bekerja untuk hidup kami Bapa. Kami mau Tuhan berjalan surut rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Kiara baba baba kanela maya siara mo. Ini dia la maya siara baba kanela mo. Ini la baba 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 kanela maya se. Kira la maya se. Haleluya haleluya. Iya la masira la mo. Ina la mo. Ina la se. Hidup kami bagimu, hidup kami bagimu. Kau pulihkan, kau bekerja buat hidup kami. Ini kami Bapa, bantu kami Tuhan. Kami percaya Kau sungguh, kami percaya Kau bakal. Haleluya, 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 haleluya. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia. Oh yes, Kau mulia Jesus. Kau yang bawa kami Tuhan dari kemuliaan pada kemuliaan. Bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kemampuan kami, bukan karena kami sempurna Tuhan, tapi Engkau yang bekerja dalam hidup kami. Terima kasih kina masih kiana yaramu. Dan kami mau mengangkat tangan kami Tuhan, memberikan pujian syukur kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas
Shalom, saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa sebentar. Bapak, terima kasih untuk doa malam yang luar biasa. Kami percaya dalam doa malam ini Tuhan tetap turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih. Kami percaya setiap orang yang mau menjadi pelaku firman semakin hari akan semakin baik dan semakin baik. Tahu tujuan hidup di dalam kehidupan kami masing-masing sehingga kami tidak bakal tersesat sepanjang umur hidup kami. Kami dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Roh Kudus sudah hadir tengah-tengah kami, sudah membajak hati kami dan hati kami percaya hati yang paling subur dan pada waktu firman itu ditaburkan itu akan berbuah 100 kali lipat untuk kerajaan sorga. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Salam pemenang. Salam pemenang. Hari ini kita akan belajar bahwa Tuhan menciptakan kita dengan tujuan. Jadi tidak ada satu orang pun yang lahir sekalipun dia lahir dari bapak yang tidak dikenal, mungkin ditinggal lari atau yang bagaimana, tapi tetap ada tujuan Allah menciptakan kita. Nah, hari ini kita belajar supaya kita bisa masuk di dalam tujuannya Tuhan. Kalau sampai hidup kita ini tidak seturut dengan tujuan Tuhan, akan terjadi tragedi. Makanya hari ini kita akan belajar untuk tujuannya apa. Kenapa kok kita pergi ke gereja, kenapa kok kita bekerja, kenapa kok kita sekolah, kenapa kok kita kuliah, kenapa kok kita hidup, kenapa semuanya. Itu semuanya ada jawaban karena Tuhan itu punya rencana. Supaya rencananya itu saja terjadi, maka kita dikasih Roh Kudus supaya tujuan hidup kita seturut dengan tujuan Tuhan menciptakan kita. Nah, kalau kita bisa sepadan, seturut dengan tujuan Tuhan itu, maka hidup kita pasti akan diberkati. Nah, kita buka Alkitab kita lebih dahulu di 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama kita baca ayat yang ke-9. 1 Petrus 1 ayat yang ke-9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi iman itu bukan diberikan, bukan terus tujuannya supaya kita jadi kaya, supaya kita jadi sehat, supaya jadi apa, tidak. Tapi untuk diselamatkan. Orang yang kaya atau yang sehat segala macam tapi akhirnya masuk ke neraka juga nggak ada gunanya. Tapi di sini dikatakan tujuan iman kita adalah keselamatan kita. Jadi kalau kita tujuan iman kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau, kita bisa masuk dalam tujuan untuk supaya selamat, jadi pelaku firman, itu pasti akan diberkati, pasti akan sehat, pasti akan umur panjang, pasti semuanya. Jadi itu nggak perlu dicari, yang dicari tujuan Tuhan menciptakan kita. Apa tujuannya? Nah, itu seperti itu. Nah, sekarang kita lihat orang-orang yang punya tujuan yang keliru. Salah satunya itu adalah Elimelek dan Naomi. Kita buka Alkitab kita di Rut pasal yang pertama. Rut pasal yang pertama. Kita baca ayat yang pertama. Rut 1 ayat yang ke-1. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Jadi di situ pada suatu hari di Israel itu, di Betlehem Yehuda terjadi kelaparan. Harusnya itu memang jalan yang harus dijalani orang Israel. Elimelek pindah pergi ke Moab. Tujuannya tidak sesuai dengan tujuan Tuhan. Begitu dia pindah ke Moab, gak lama
nggak ada 1 tahun mungkin Elimelek mati, meninggal. Sudah 10 tahun kemudian anak-anaknya Mahlon dan Kilion juga meninggal semua. Jangan katakan terus itu diizinkan Tuhan, itu karena kita salah pilih. Pilihan yang salah, jadi tujuan Tuhan yang harusnya kita tetap di Israel, dia pindah, salah, terjadi hal-hal yang tidak enak. Itu bukan diizinkan oleh Tuhan, tapi karena pilihan kita yang salah, terjadi hal-hal sampai seperti itu. Walaupun tetap Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, akhirnya dia dapat Rut. Nah, saya enggak khotbah tentang di situ, tapi tujuannya. Sekarang kita lihat Rut tetap pasal yang pertama. Sekarang kita lihat ayat yang ke-6. Rut 1 ayat yang ke-6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Dikatakan kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar. Kenapa dia pulang? Karena Naomi mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Tujuan hidup dari Elimelek terutama dan Naomi itu adalah makanan. Makanya tragedi yang terjadi. Pindah dia, di sini nggak ada makanan, di Moab ada makanan, pindah, cuma makanan. Maka terjadi tragedi. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Kalau memang kita di jalan kehidupan yang harus kita jalani itu adalah suatu kelaparan atau bagaimana. Bukan Tuhan bikin supaya kita lapar, supaya kita berpuasa. Mungkin karena kita jarang berpuasa, maka dibikin seperti itu supaya kita bisa puasa. Nah itu seperti itu. Makanya kalau kita jalani dan kita mau jalan bersama dengan Tuhan sekalipun di dalam lembah bayang-bayang kematian, tapi tetap Allah akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Nah itu saudaraku. Jadi makanya jalani terus. Jangan sampai kayak Elimelek akhirnya dia meninggal, anak-anaknya juga meninggal. Walaupun si Naomi bisa dapatkan Rut, tapi rugi besar. Suaminya meninggal, anak-anaknya meninggal semua. Kenapa? Tujuan yang salah. Begitu juga saudaraku, kenapa kita ada di gereja ini? Karena Tuhan sudah tempatkan kita di gereja ini, maka punyalah hati seorang hamba. Jangan nanti lagi ditegur sama pemimpinnya atau ditegur sama gembalanya, terus marah, apa di Madiun ini kurang gereja, apa saya bisa pindah sana, pindah sini. Nah, coba pindah sana, pindah sini. Nanti kalau itu tidak tepat sesuai dengan apa yang Tuhan mau, akan terjadi tragedi. Itu tentang Rut. Salah satu contohnya. Sekarang kita lihat lagi tujuan hidupnya Saul. Raja Saul. Raja Saul tujuan hidupnya apa? Untuk jabatan dan kehormatan. Dia pegang terus pokoknya supaya nanti jabatan raja itu jatuh pada Yonatan anaknya. Harus begitu selalu terus kalau bisa seperti itu. Nah itu jabatan dan kehormatan. Nah kita baca. Kita buka di 1 Samuel pasal yang ke-20. 1 Samuel pasal yang ke-20. Kita baca ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-33. 1 Samuel 20 ayat 30 sampai dengan 33. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan, katanya kepadanya, anak sundal yang kurang ajar, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai dan itu noda bagi kau dan sendiri dan bagi perut ibumu? Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku sebab ia harus mati. Tetapi Yonatan menjawab Saul ayahnya, itu katanya kepadanya, mengapa ia harus dibunuh?
Apa yang dilakukannya? Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka taulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Jadi kita lihat, begitu dia jadi raja, terus bukannya dia harus tanya, Tuhan nanti penggantiku itu siapa? Harus anakku yang jadi. Nah ini saudara, jabatan dan kehormatan yang dia mau. Akhirnya apa? Sampai anaknya sendiri mau dibunuh karena tidak mau nurut sama dia. Sampai dimaki-maki, ayahnya maki-maki sendiri anaknya, anak sundal yang kurang ajar, ngomongnya kayak gitu. Kenapa? Karena anaknya tidak mau seturut dengan tujuannya dia untuk terus jadi raja. Tapi Yonatan tahu, dia bilang tidak. Daud yang harus jadi raja, dia jadi tangan kanannya Daud. Jadi semestinya itu tujuan Tuhannya di dalam kerajaan itu seperti itu, tapi Saul tidak mau tahu. Akhirnya memang mengenaskan tragedi, saudaraku. Sekarang kita lihat dulu lagi. Kita lihat lagi di 1 Samuel pasal yang ke-18. 1 Samuel pasal yang ke-18. Kita baca ayat 6 sampai dengan 9. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai dengan 9. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul mendengki Daud. Cuma nyanyian. Cuma dinyanyiin Daud membunuh berlaksa-laksa, Saul membunuh beribu-ribu. Marah nih, jangan-jangan nanti habis ini dia jadi raja. Karena dia tetap jabatannya tetap dipertahankan. Sampai kapanpun juga itu jabatan dipertahankan terus. Itu si Saul itu sendiri seperti itu. Yang kehormatan, saya bilang jabatan dan kehormatan. Kita baca lagi. Di 1 Samuel pasal yang ke-15. 1 Samuel pasal yang ke-15. Kita baca ayat yang ke-30. 1 Samuel 15 ayat yang ke-30. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Dia ngomong sama Samuel, dia bilang, tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku. Jadi yang tujuan hidupnya Saul cuma tujuan dan kehormatan. Orang harus menghormati dia. Tujuannya cuma pokoknya jadi raja. Tidak mau digeser. Pokoknya terus jadi raja. Sampai anak-anaknya semua jadi raja. Itu seperti itu. Dan banyak sampai hari ini juga terjadi seperti itu. Terus dipegang. Begitu dia dapat jabatan apapun dipegang. Ini jabatanku. Sampai kapanpun juga ini jabatanku. Dilihat Tuhan bilang sekarang sudah selesai. Kamu sekarang harus yang begini. Enggak, dia pegang terus seperti itu. Makanya berabe dah kalau orang seperti itu. Nanti akhirnya apa? Akhirnya tragedi. Harusnya tidak boleh. Kalau memang itu sudah kita harus lengser, kita harus berikan kepada jadi ada regenerasi, kita harus jadi seperti orang yang arif bijaksana. Lah itu kalau kita ngikutin terus, kita akan terus di dalam perlindungan Tuhan. Sehat, panjang umur, sukses, berbahagia. Begitu saudara. Jadi masalahnya kalau
Saya sendirilah, saya punya gereja sendiri sampai pada suatu hari Tuhan bicara, ini kamu tidak lagi jadi gembala, kamu harus panggil orang itu sekalipun itu bukan anak saya, tapi saya mau. Karena semua milik Tuhan semua, bukan milik saya. Jadi saya bilang kalau memang Tuhan bilang kasih ini harus begini-begini, saya akan turutin semuanya. Karena saya tahu tujuan Tuhan di dalam hidup saya harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang saya mau, tapi dengan apa yang Tuhan mau. Di dalam apapun juga. Di dalam pekerjaan, di dalam semuanya. Itu harus nurutin pimpinan Roh Kudus. Itu harus seperti itu. Sekarang kita lihat Yudas. Yudas itu tujuannya apa? Itu kalau tadi ya yang saya bilang tragedi si Saul matinya bunuh diri sih. Pedangnya ditancap, dia jatuhkan diri, bunuh diri. Tragedi. Orang-orang yang tidak sesuai dengan tujuannya Tuhan menciptakan dia, akhirnya terjadi tragedi. Sekarang kita lihat si Yudas. Kita buka Alkitab kita di Matius pasal yang ke-26. Matius pasal yang ke-26. Kita baca ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Matius 26 ayat 14 sampai dengan 16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Jadi kalau kita nih ke uang saudaraku, Tuhan pun bisa kita jual, cobain. Kekuatan uang itu sampai kayak gitu. Jadi kalau tujuan hidup kita ini cuma uang saja, suami bisa dijual, istri bisa dijual, anak-anak bisa dijual, semua bisa dijual. Gara-gara apa? Cuman uang. Makanya tujuannya jangan uang. Harusnya kalau kita punya Tuhan, kita akan menguasai uang. Tapi kalau kita nggak punya Tuhan, kita nggak punya firman, kita yang akan dikuasai oleh uang. Itu seperti itu. Uang itu dipanggil juga mamon, itu dewa uang itu mamon. Sampai Tuhan tuh sampai ngerti. Karena manusia tuh tidak ada yang mau sama dia lebih dulu, maunya sama uang. Sampai dia bilang di satu ayat dikatakan begini. Udah kamu bersahabat dulu dengan uangmu itu, dengan si mamon itu. Nanti kalau uangmu itu sudah nggak bisa memberikan apa lagi, udah nggak bisa selamatin kamu, datang kembali ke aku. Aku akan memulihkan kamu. Sampai kayak gitu. Jadi manusia tuh mesti ke uang dulu. Nanti kalau uangnya udah nggak bisa apa-apa lagi, kena kanker, kena ini, kena itu, udah nggak bisa, baliknya ke Tuhan. Baru dia ke Tuhan. Tuhan sampai bilang begitu, itu kekuatan uang sampai kayak gitu. Makanya tujuan kita jangan sampai ke uang. Tujuan kita hanya cuma jadi serupa dengan Kristus harusnya, saudara. Kalau kita punya kayak gitu, kita punya tujuan yang benar, tujuan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, nggak akan terjadi tragedi. Semuanya dipimpin oleh Tuhan, makanan dipimpin oleh Tuhan, olahraga dipimpin oleh Tuhan, terus semua pikiran, semua perasaan, semua dipimpin sama Tuhan, ya berumur panjang pasti dan sehat walafiat. Itu janjinya Tuhan, itu seperti itu. Makanya kalau kita lihat kayak si ini, uang, Yesus dijual. Tuhannya bisa dijual, apalagi cuma yang lain yang ada di dunia pasti akan dijual kalau tujuan kita cuma hanya mendapatkan uang. Itu seperti itu. Akhirnya menyesal. Akhirnya apa? Yudas bunuh diri. Tragedi. Yang terjadi itu selalu tragedi. Kalau kita tujuan hidup kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, terjadi tragedi. Sekarang kita lihat lagi contoh lagi, Simson. Tujuan hidup Simson adalah apa? Seks. Karena dia tuh manusia yang paling kuat yang pernah ada di muka bumi. Tenaganya luar biasa. Jadi mungkin juga daya seksnya juga luar biasa. Jadi tujuannya tuh hidupnya cuma seks.
Kita baca di Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Kita baca ayat yang pertama. Hakim-Hakim 1, Hakim-Hakim 16, ayat yang pertama. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Perempuan sundal artinya perempuan pelacur, dihampiri. Sedangkan dia seorang nasir. Nasir Allah, saudaraku. Tapi karena tujuan hidupnya cuma seks, makanya perempuan sundal pun dihampiri, saudaraku. Jangan sampai jadi seorang hamba Tuhan kayak Simson ini, seorang nasir, masih pergi ke pelacur, saudaraku. Berzina atau segala macam. Jangan sampai itu terjadi. Terus kita lihat lagi sekarang, kita lihat lagi di Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Kita baca ayat yang keempat. Hakim-Hakim 16 ayat yang keempat. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang bernama Delilah. Bahasa Inggris itu, bahasa Indonesia Delilah. Jatuh cinta sama seorang Delilah. Tapi itu udah bukan tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan memang dia mau bikin kacau sama si orang-orang Filistin, dikasih istri Filistin, tapi karena tidak bisa, yaitu tujuan Tuhannya salah, istrinya mati, Tuhan nggak kasih istri lagi. Akhirnya dapatnya apa? Delilah. Delilah ternyata karena dia juga kepingin uang, tujuan hidupnya juga uang, Simsonnya juga dijual. Kasih, akhirnya ketahuan. Orang yang kuat luar biasa, yang pernah ada di muka bumi, orang paling kuat, 1000 orang dipukul hanya dengan rahang keledai. Luar biasa enggak? Dahsyatnya bukan main, dibacok enggak mempan, ditusuk enggak mempan. Tapi jatuh sama seorang perempuan dari lembah Sorek bernama Delilah. Karena tujuannya seks. Dikasih seks dulu, terus diayun-ayun sampai tidur. Dikasih kekuatannya apa, sampai 3 kali. Akhirnya tahu kekuatannya di rambutnya, akhirnya dipotong semua. Akhirnya dia dibutakan. Orang terkuat dibutakan. Kerjanya apa? Jadi badut, melucu, walaupun akhirnya Tuhan kasih kesempatan lagi dan dia bisa membunuh juga, tapi akhirnya dia terbunuh. Dia cuma jadi hakim-hakim cuma 20 tahun, harusnya bisa dia jadi 40 tahun, tapi hanya 20 tahun dia jadi hakim-hakim Israel. Kenapa? Karena tujuannya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Seorang nasir Allah malah bisa pergi ke pelacur seperti itu. Itu si Simson. Sekarang apa tujuan hidup kita? Itu tadi saya kasih lihat yang seperti itu, yang kita diakhiri dengan apa? Tragedi. Supaya kita belajar, supaya kita jangan jadi seperti kayak gituan. Jadi orang-orang yang luar biasa, sampai panjang umurnya di bumi, sehat, selamat, sukses. Sama kayak Kaleb, sama kayak Joshua, umurku sekarang sudah 85 tahun. Tapi kekuatanku sama seperti lagi waktu umurku 40 tahun. Nah, harusnya seperti itu. Karena tujuannya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tujuannya sama dengan tujuan Tuhan menciptakan kita. Sesuai, makanya jadi sehat. Makanya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Itu yang memang harusnya jadi seperti itu. Nah, kita buka sekarang tujuan Tuhan yang terutama dalam kehidupan kita itu apa? Kita buka di Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8.
Roma pasal yang ke-8 kita baca ayat yang ke-29. Roma 8 ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yang terutama Tuhan tuh menciptakan untuk apa? Untuk jadi serupa dengan Yesus. Apanya yang jadi serupa? Bukan mukanya, bukan badannya, tapi karakternya, cara kita berpikir, perasaan kita, perkataan kita, pemikiran-pemikiran kita, perbuatan kita sama dengan Kristus. Itu yang Tuhan mau. Jadi tujuan Tuhan menciptakan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Bukan cari nubuatan. Orang Kristen semua nyarinya nubuatan. Bukan cari Yesus, tapi cari nubuatan. Alkitab gak pernah bilang carilah nubuatan, gak pernah ada. Tuhan bilang carilah Tuhan maka kau akan hidup. Amos 5 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan maka kau akan hidup. Cari nubuatan. Cari lagi bagaimana supaya bisa menyelesaikan hutang-hutang. Bagaimana supaya jadi kaya. Nanti jadi yang kayak tadi itu jadi kayak Yudas. Jadi apa? Bisa jual Yesusnya. Jangan sampai jadi seperti itu saudaraku. Makanya hari ini kita belajar jadi serupa dengan Kristus. Lah terus apa tujuan kita sekolah? Sekolah itu tujuannya apa? Bukan cuma pintar, cerdas. Kalau cerdas pasti pintar. Kalau pintar belum tentu cerdas. Contoh. Akar sekian, pangkat sekian, ini juga ada akar lagi, pangkat sekian. Itu digunain di mana? Coba tolong tunjukin digunain tuh di mana? A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus 2AB plus B. Misalnya contohnya seperti itulah. Itu digunainnya di mana? Tidak ada. Tapi bikin kita jadi cerdas. Jadi kalau ada orang bilang hati-hati, nanti kalau disuntik vaksin nanti keluar chip. Chip apa? Chip apa yang bisa keluar dari jarum suntik? Chip yang paling canggih sekalipun gak mungkin ada yang sampai 1 titik. Bisa bikin 1 titik di dalam canggihnya bukan main. Bagaimana? Karena ya mungkin pintar tapi tidak cerdas. Zaman tahun 1908 terjadi juga seperti itu pandemi. 3,5 tahun kemudian baru bisa dapat vaksinnya. Tapi nggak kayak sekarang. Divaksin nanti keluar. Nanti kalau kamu disuntik vaksin akan keluar DNA-nya iblis. DNA apa? Setan itu roh, tidak ada DNA-nya. Kenapa bisa begitu? Mungkin orang itu pintar tapi tidak cerdas. Makanya kita disekolahin untuk apa? Supaya kita cerdas. Begitu kita sekolahnya cerdas, masuk di dalam firman itu akan bikin kita cerdas secara ilahi. Bukan cerdas secara manusiawi, tapi cerdas ilahi. Makanya kalau sekolah yang benar, jangan main game segala macam. Itu orang nggak punya tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya apa? Tujuan sekolah apa? Untuk bikin kita jadi cerdas. Sungguh-sungguhlah. Jangan malah di sekolah main game, baca komik segala macam. Ya itu orang-orang yang tidak tahu tujuan hidup. Akhirnya apa? Nanti tragedi yang terjadi. Ada banyak, saya nggak bisa keluarin semua karena waktunya pasti nggak nyampe. Terus apa tujuan kita bekerja? Ya tujuan kita bekerja juga semuanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Supaya kita bisa, kalau misalnya seorang suami yang bekerja, yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, diberkati. Nah dia bisa bertanggung jawab, kebutuhan keluarganya bisa dipenuhi. Istrinya tiap hari mesti belanja, mesti ini bisa dipenuhi, kebutuhan pakaian bisa dipenuhi, kebutuhan anak-anaknya sekolah bisa dipenuhi, kebutuhan semua itu akan dipenuhi semua kalau tujuannya jadi serupa dengan Kristus.
Dipenuhi, akhirnya bisa sampai berkelimpahan. Untuk apa? Supaya kita diberkati, supaya kita juga jadi berkat bagi orang yang lain. Harusnya jadi seperti itu. Terus apa tujuan kita berteman? Banyak orang tujuannya berteman untuk apa? Bisa take advantage. Nanti kalau teman itu berhasil sukses, siapa tahu saya jadi bisa ikut sama dia, bisa begini. Nah itu udah gak benar, saudaraku. Jadi berteman kita tidak tulus, ada apanya itu. Nah bukan apa adanya, tapi jadi ada apanya malahan. Nah itu gak baik, gak boleh. Berteman, kita pun juga berteman, memperlihatkan sifat Kristus. Kita teman itu butuh apa? Butuh dorongan, butuh ini, butuh itu. Kita juga bisa saling memberi, akhirnya apa? Kita bisa saling ngomong, bisa saling masukan yang ilahi. Jadi sama-sama bisa jadi serupa dengan Kristus. Harusnya seperti itu, saling tolong menolong, saling menerima apa adanya. Terus apa tujuan Tuhan mengampuni kita? Lah kita diampuni cuma gitu toh. Ya enggak, supaya apa? Supaya kita juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Itu doa Bapa kami. Jadi kalau hari ini kita ada orang bersalah kita nggak mau ngampuni, artinya Tuhan juga nggak mau ngampuni kita. Nah, kayak kita diampuni untuk ngampuni kok. Nah kita nggak mau ngampuni, ya Tuhan juga nggak mau ngampuni nanti akhirnya. Itu seperti itu. Nah terus apa tujuan kita berpacaran? Nah berpacaran itu supaya kita tahu cocok atau tidak. Buka topeng masing-masing, bisa ngelihat satu sama lain kejelekannya masing-masing. Bagaimana? Selama kejelekan itu kejelekan normal manusia, ya pasti seperti itu. Tapi kalau kejelekan yang sudah nggak abnormal, yang sudah judi, main perempuan, terus yang sudah nggak baik, kena narkoba segala macam, ya itu sudah nggak usah dipikir ini dari Tuhan atau tidak, putus saja. Tapi kalau yang tidak, sampai ini kita bisa saling menerima apa adanya, nah itu pacaran. Saling bisa menerima apa adanya, itu orang-orang yang siap menikah. Nah bisa saling menerima apa adanya ini butuh waktu, makanya jangan menikah cepat-cepat. Itu butuh waktu, mungkin ada yang 1 tahun bisa, ada yang 2 tahun, 3 tahun. Tapi begitu dia jadi satu, semuanya bisa jadi satu, dia akan membuat satu pernikahan yang sangat berbahagia. Itu seperti itu. Terus nah itu apa tujuan kita menikah? Kita buka Alkitab kita lagi di Maliaki pasal yang kedua. Maliaki pasal yang kedua, kita baca ayat 14 sampai dengan 15. Maliaki 2 ayat 14 sampai dengan 15. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Kenapa tujuan kita diciptakan, tujuan Tuhan menciptakan pernikahan itu apa? Untuk supaya kita punya keturunan yang ilahi. Bukan keturunan yang tidak baik dengan berantem, bercerai segala macam. Jadi keturunan yang tidak ilahi, itu artinya keturunan manusiawi biasa. Tapi tujuan Tuhan menjadikan pernikahan supaya kita punya pernikahan kudus dan menurunkan keturunan yang ilahi. Itu seperti itu. Terus apalagi tujuan kita punya anak kayak tadi, supaya anak-anak itu kita bimbing, kita memberi panutan, contoh supaya menjadi serupa dengan Kristus. Kita memberikan anak-anak kita tuh warisan yang terbaik adalah takut akan Allah. Nah nanti dia akan jadi orang-orang besar, orang-orang yang luar biasa, dan tidak menutup kemungkinan semua anak-anak mungkin dari sini yang diturunkan dari keturunan yang ilahi, kelak tidak menutup kemungkinan bisa menjadi Presiden Republik Indonesia atau menteri-menteri atau yang lain dan yang lain. Terus kita lihat lagi, apa tujuan Tuhan memberkati kita? Ya pasti supaya kita jadi berkat bagi orang-orang yang lain. Jangan muat dit
Nah itu nawar beda 500 rupiah saja masih bertahan. Dilihatnya kita uang dengan cuman segitu aja nggak bikin kita jadi miskin, malah kita tambah diberkati. Orang itu kan butuh. Nah itu seperti itu kayak di pasar. Istri saya sudah saya bilangin kalau cuma beda sampai di 5.000 saja enggak apa-apa, kasihin aja jadi berkat. Ya, istri saya di pasar disukai. Di mana-mana disukai, sini sini semuanya gini, ini jangan beli, jangan ini ikan yang kemarin sampai dibilang kayak gitu karena seperti itu sudah ya, tapi jangan terus beda 500.000 juga dikasihin, ya itu namanya kalau Tuhan yang suruh nggak apa-apa, tapi kalau gitu terus ya namanya suatu kebodohan. Ini tidak. Juga kita jadi berkat bagi orang lain, beli pisang cuma beda 3.000, udahlah nggak usah ditawar, kasihin aja sudah. Kita diberkati dengan cara yang lain dan dia juga diberkati dengan adanya kita diberkati supaya mereka juga diberkati. Maksudnya gitu, jangan muat ditepol. Apa-apa ditawar, sudah murah masih ditawar. Beda 500 banggane. Wah aku bisa dapat lebih murah 500. Apa kayak ngono gitu. Udah nggak benar itu nanti tragedi lagi yang terjadi. Nah terus kita lihat lagi. Apa tujuan kita melayani Tuhan? Kalau ke uang, tragedi yang akan terjadi. Apa tujuan kita melayani Tuhan? Karena saya hutang budi yang tidak terbayarkan. Sekalipun saya dikasih umur 10.000 tahun, saya tetap tidak bisa bayar hutang budi itu. Tapi saya bisa melayani dia supaya saya bisa menyukakan hatinya. Kenapa kita melayani Tuhan? Karena aku kepingin menyukakan hati Tuhan. Pelayanan yang terbaik bukan pelayanan yang di gereja ini ya baik saudaraku, tapi kehidupan kita yang sehari-harinya itu adalah pelayanan kepada Tuhan. Dengan membaca Alkitab tiap hari, mempercayai Alkitab yang kita baca dengan segenap hati dan kita mau melakukannya, itu dikatakan pelayanan yang terbaik yang tidak pernah akan diambil daripadanya. Waktu Tuhan ngomong sama Maria dan Marta dan dia ngomong sama Maria. Tuh, apa yang dilakukan Maria itu cuma duduk diam mendengarkan suara Tuhan toh. Tidak, itu adalah yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Kita melayani dengan hati yang apa? Menyukakan hati Tuhan. Amin selaku. Nah mari supaya kita semua juga tahu kita masuk di dalam tujuan Tuhan menciptakan kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Maka akan terjadi berkat-berkat yang luar biasa, kesehatan, keselamatan baik di bumi atau di sorga, umur yang panjang, berkat Abraham, Ishak dan Yakub dan segala sesuatu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Dengan doa malam ini kami semakin mengenal lagi akan Tuhan. Kenapa Tuhan menciptakan kita. Dan hari ini kami semakin mengerti Tuhan. Kami mau masuk di dalam tujuan Tuhan menciptakan saya. Untuk menjadi serupa dengan Kristus. Karakternya, sifat-sifatnya, pemikirannya, perasaannya, perkataannya, dan perbuatannya. Sehingga semua orang bisa melihat Yesus yang dahsyat bukan hanya melalui perkataan kami, tapi melalui kehidupan kami. Semua orang bisa melihat. Sehingga kami bisa menjadi surat yang terbuka, yang bisa dibaca melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan. Terima kasih dengan doa malam ini Tuhan, kami semakin menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami tidak mau jadi orang yang tersinggungan, tidak mau mengampuni apa-apa sedikit tersinggung. Kami tapi tidak mau seperti itu lagi, kami mau jadi serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan kerjaan kami cuma apa? Mengampuni dan mengasihi sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami juga Kau beri hati yang murah hati. Sehingga semua orang juga bisa melihat Yesus yang murah hati melalui kehidupan kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan, terima kasih Kau memberi yang terbaik bagi kami. Bersyukur untuk kehidupan yang terbaik, gereja yang terbaik, Bapak Ibu Gembala yang kami yang terbaik, pekerja-pekerja, aktivis-aktivis yang terbaik,
Setiap hamba Tuhan yang melayani di sini juga adalah hamba Tuhan yang terbaik, pemimpin pujian yang terbaik, singer yang terbaik, penari-penari Tuhan juga yang terbaik, pemain musik yang terbaik, multimedia yang terbaik, dan juga jemaatmu di sini juga adalah jemaat yang terbaik. Dan Kau memberi kepada kami keluarga yang terbaik, rumah tangga yang terbaik, suami yang terbaik, istri yang terbaik, keturunan yang terbaik, calon-calon pasangan juga ya, kepada anak-anak kami juga yang terbaik. Juga semuanya rencana Tuhan juga yang terbaik, segala sesuatu yang terbaik, berkat Abraham, Ishak dan Yakub juga yang terbaik yang Kau berikan dalam kehidupan kami, sehingga apapun buatan kami Tuhan selalu buat berhasil, kemanapun kami pergi selalu jadi berkat bagi orang lain. Terima kasih, kami hidup dalam kebaikan-Mu semata-mata. Apapun yang terjadi, tetap Allah akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Salam pemenang. Salam pemenang. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah pimpin kami untuk menyaksikan ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan di tengah-tengah pandemi yang terjadi, Kau terus ajar kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Pimpin kami Tuhan untuk mengerjakan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, supaya kami Tuhan dapat mengerti Tuhan rancangan-rancangan-Mu yang terbaik bagi kami. Apapun tantangan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan, kami tidak akan menjadi lemah, kami akan terus menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Engkau. Dan kami siap dipakai untuk alat kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau terus memberkati jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kau berikan Tuhan kesehatan, Kau berikan perlindungan-Mu bagi kami semua. Tidak ada kuasa jahat orang jahat yang mengganggu kami, asal kami terus melekat kepada Engkau. Bahkan COVID-19 Tuhan, Kau hindarkan dari kami semua. Asal kami terus Tuhan menjaga protokol kesehatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan kami taat akan perintah dari pemimpin yang ada di negara kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maksud kekasih kita minta berkat dari Allah Bapa. Kila ramaya ramata sika pada ramaya ramaya, kina ramasyanda ramaya ramaya, kiala ramasika para. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anak itu Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor kepala, kau tidak turun tapi naik. Sekarang firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan kita bersama-sama berkata, amin.